Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah telah bangunkan setelah dimatikan sementara. Allah berikan kita kekuatan, kenikmatan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk dalam majelis Raudhah min Riyadhil Jannah. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalan keluarnya. Apabila yang sakit, Allah cabut penyakitnya, berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah kita istiqomah ittiba bi Rasul, diakui sebagai umatnya, dan insyaallah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, Ahad hari ini begitu spesial, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80, dan subhanallah tema kajian kitab al-hikam kita juga nikmat dan karunia Allah yang tersembunyi yang kadang kita tidak sadari. Lanjutan part yang kedua setelah bulan yang lalu kita kaji bersama. Jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis yang mulia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Sukardi MHI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jinas dan Pak Haji Rontoni, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka dalam kegiatan kajian rutin setiap minggunya dan setiap bulannya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya pertolongannya senantiasa kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, kita melanjutkan pada bait yang pada bulan yang lalu kita membahas tentang bab dzikri khafaya al-qafihi ta'ala wa minani 'ala al-ibad. Bab tentang penyebutan hal-hal yang tersembunyi yang merupakan kemahalembutan Allah, dan hal-hal yang merupakan tersembunyi itu juga bagian dari pemberian Allah. Nah, kita baru sampai beberapa bait di pertemuan sebelumnya. Pada pagi hari ini melanjutkan tema ini. Kata Ibn Athaillah di dalam baitnya mengatakan, Rubbama fataha laka bab at-ta'ah wa ma fataha laka bab al-hubul, wa rubbama qada 'alaika bidhanbi
fakana sababan fil usul. Kata beliau, ada kalanya Allah membukakan laka untukmu pintu ketaatan. Wa ma fataha laka babal qabul. Tapi Allah tidak membukakan pintu diterimanya ketaatan itu. Jadi sholat rajin, ke masjid rajin, sedekah rajin, itu semua pintu-pintu ketaatan dibuka sama Allah. Tapi nggak dibuka pintu diterimanya amal ibadah itu. Ini namanya hal-hal yang tersembunyi ya Pak. Kalau ketahuan, kelihatan, kerasa nggak sesuai sama tema nanti. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi, dan ada kalanya Allah menetapkan satu dosa untukmu. Fakana sababan fil usul. Kemudian dosa itu menjadi sebab kita bisa usul, bisa hadir, bisa sampai kepada Allah. Jadi ini agak menarik ini, baiknya. Kata Ibn Athaillah, ada orang yang diberikan pintu ketaatan, mau hadir ke masjid udah, mau sholat UMT, semangat ibadahnya tinggi kuat lah. Wa ma fataha laka babal qabul, tapi Allah nggak membuka pintu untuknya diterimanya amal ibadah itu. Apa ini? Orang-orang yang dalam semangat ibadahnya itu tentu yang menjadi tujuan dalam ibadahnya adalah kepentingan keinginannya sendiri, bukan dalam rangka menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya, tetapi apa-apa yang menjadi keinginan dalam dirinya. Dan inilah yang membuatnya menjadi taat itu terbuka untuknya, karena dalam dirinya terdapat dorongan untuk melakukan ketaatan itu, sekalipun apa yang dilakukan dalam bentuk ketaatan Allah tidak membukakan pintu diterimanya ibadah itu. Itu yang pertama. Kalau di sini Ibnu Athaillah di dalam baitnya, kemudian di syarah Syekh Nawawi beliau mengatakan, fa allati yashabuha kibrun wa ajab atau wa ujub, ya, wa radiyin 'anil nafsi wa ihtiqaril ghair ata'in fi surah wa man'in fil haqiqah. Ketaatan yang di dalam ketaatan itu dibarengi dengan kesombongan. Ketaatan yang di dalam ketaatan itu dibarengi dengan ujub, bangga terhadap diri sendiri, atau wahtiqar ghair, merendahkan orang lain. Nah, karena Bapak Ibu Hadirin sekalian, ini kecenderungan orang yang banyak ibadah, kecenderungan orang yang taat kepada Allah itu punya rasa, punya pandangan dirinya sudah berbuat baik. Kemudian ketika melihat orang yang di bawah dirinya, itu ada rasa bahwa orang ini lebih rendah dari dirinya karena ketaatannya nggak ada seperti yang dimiliki oleh dirinya. Inilah salah satu sebagaimana yang disebutkan tadi. Maknanya adalah orang yang dalam ketaatan, yang dalam ketaatannya disertai dengan sifat sombong, sifat ujub, merendahkan orang lain. Nah, ini adalah orang yang dibukakan pintu ketaatan oleh Allah, tetapi tidak dibukakan pintu diterimanya ketaatan itu. Maka sederhananya bahwa ketaatan yang kita miliki saat ini belum tentu jaminan bahwa ibadah yang ada saat ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan yang ada pada diri kita. Belum tentu. Sebab kenapa? Nah, kalau ketaatan itu dibarengi dengan kesombongan, dengan rasa ujub, ya, merendahkan orang lain,
tentu sikap-sikap semacam ini, ketaatan-ketaatan semacam ini akan meluluh lantahkan daripada ketaatan kita sendiri. Ada hadis yang sangat populer disebutkan oleh Nabi itu, salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. Apa itu katanya? Yang pertama itu adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang terus-menerus diikuti. Ya. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, rasa kagum, rasa bangga terhadap diri sendiri. Nah, penyakit-penyakit tadi yang tadi saya katakan. Yang ketiga itu adalah sombong, ya, atau ya sombong. Ini 3 sifat yang bisa membinasakan amal kita. Jadi ada ketaatan, tetapi karena punya penyakit ini, punya sifat ini, maka ketaatan itu ada pada diri kita, tapi tidak diterima ketaatan ini karena sifat-sifat tadi menghapuskan ya kebaikan atau ketaatan yang sudah kita lakukan. Ini sebenarnya dibilang karunia dari Allah ataukah sebaliknya? Nah, namanya hal-hal yang tersebut. Nampak zahirnya dia ingin taat, ternyata tidak ada satupun yang Allah lihat dari amal ketaatan yang dilakukan. Ini yang maka dalam hadis itu sangat populer, sering kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kita, jasad kita, bahkan tidak melihat amal kita, tapi Allah itu melihat kepada hati kita. Nah, inilah yang menjadi sentralnya, diterima ataukah tidak ibadah kita ini di sini sebenarnya. Ini cukup panjang ya Pak dalam kaitan ini. Dalam seperti pernyataannya Imam Hasan Al-Basri. Beliau ketika menerangkan tanda rusaknya hati itu, salah satunya adalah kata beliau, orang yang sudah yata'allamuna al-ilma, orang yang sudah belajar agama, mengumpulkan ilmu, wala ya'malun, tetapi enggak ngamalkan ilmunya. Jadi sibuk ngadirin majelis-majelis taklim, sibuk ngadirin majelis-majelis ilmu, zikir dan lain sebagainya, wala ya'malun, tapi enggak mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Gitu kata beliau Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang tanda rusaknya hati. Nah, ini masuk ke sini kata beliau, wa idza 'amilu la yukhlisun. Kalau dia sudah mampu mengamalkan ilmu yang sudah didapatnya, la yukhlisun, enggak ikhlas dalam beribadah. Ini tanda orang ini hatinya mulai rusak. Sebagaimana yang tadi, adanya kesombongan, adanya rasa iri hati, ya ada rasa bangga diri, hawa nafsu yang terus-menerus diikuti, itu merupakan bagian daripada ketaatan, yang ketaatan itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya sendiri tidak bersih, tidak ikhlas. Kemudian ada lagi yang menarik, wa rubbama qada 'alaika bidzambi. Bisa jadi Allah itu menetapkan satu dosa untukmu, tetapi ternyata dosa itu akan menjadikan sebab usulnya engkau kepada Allah. Kan kita dalam kehidupan ini banyak melihat orang-orang yang banyak ada dosa, setelah taubat ternyata nilai-nilai tauhidnya, nilai-nilai ma'rifatnya lebih dalam dia ketimbang kita yang sudah tahun-tahunan ibadah ini. Setiap kalimatnya itu penuh dengan hikmah, karena kalimat-kalimat yang keluar dari dirinya adalah sebab dosa yang pernah dilakukannya. Sampai-sampai ada ungkapan begini, kalau Pak Ustadz nggak enak, rajin ke masjid juga enak sekarang ini. Nanti di akhirat kan lebih mudah daripada saya. Kalau saya ini, jadi orang yang ahli maksiat.
Kalau saya ini kan ke masjidnya baru-baru ini. Ya. Kalau saya ini kan ke masjidnya baru-baru ini. Kalau dibandingkan dengan bapak yang nggak ada apa-apanya saya. Walaupun saya salatnya tepat 5 waktu, kalau dibanding bapak yang masih menang bapak. Kenapa? Bapak dari kecil ke masjid, sholat dan sebagainya. Saya ini sudah tua, sudah gede begini, baru mau sholat, baru mau ke masjid. Ini orang yang dulu nggak pernah bermaksiat. Ini saya ceritain, ada pengalaman orang gitu ya. Bukan dalam kitab, bukan. Ini pengalaman. Jadi dari situ saya mengamati, subhanallah. Orang yang dulu nggak pernah bermaksiat, tapi rasa ketundukannya, kehinaannya kepada Allah lebih dalam ketimbang kita yang bergaya pakai sorban, pakai peci ini. Kenapa? Dia ke masjid tapi tidak pernah melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya, lebih rendah dari dirinya. Orangnya datang ke masjid tidak melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, bahkan tidak pernah melihat orang yang ke masjid lebih rendah dari dirinya. Kalau kita kan kebalik, kita hadir di majelis taklim, hadir ke masjid, ngerasa paling mulia. Ketika ada orang yang gak ke masjid, melihatnya hina dan lain sebagainya. Nah ini kan orang yang tidak dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak melihat bahwa dosa orang itu pun ternyata bisa menjadikan dirinya lebih cepat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kita ini. Maka ada seorang wali itu, dalam kisah ini, dalam kisah disebutkan ada seorang wali yang sudah puluhan tahun menapaki jalan kesufian, tapi kalau ibadah tidak pernah usul kepada Allah. Dan dalam kisah itu disebutkan ada seorang wali yang beribadah puluhan tahun tidak usul kepada Allah. Maka ketika ia melihat ada orang begitu khusyuknya sholat, dia nanya, kok bisa kamu sampai sholat kok sekhusyuk itu? Oh saya ini sudah lama napaki jalan kesufian, tapi saya gak nyampe khusyuk kayak kamu ini. Jawab orang ini yang sholat gak sampai nangis, sampai ngerasa orang saja ngelihatnya ini sholatnya khusyuk. Kata orang yang sholat tadi, ketika saya sholat, saya meratapi dosa saya. Ketika saya sholat, saya meratapi dosa saya kepada Allah. Ya Allah, jadikan sholat saya ini pengampun dosa saya. Saya nggak ngerti apa-apa ya Allah, cuma ngerti ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa saya. Ternyata dosa yang Allah tetapkan kepada seseorang bisa jadi ternyata itu menjadi sebab usulnya kepada Allah. Daripada ketaatan yang saat ini kita miliki, ternyata ketaatan ini hakikatnya adalah menjauhkan kita kepada Allah. Baru tema kita ada pemberian Allah yang merupakan hal-hal yang tersembunyi kepada hamba-Nya. Ada karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya, tetapi itu sifatnya tersembunyi. Ada kemahalembutan Allah kepada kita, ya, yang Allah berikan kepada kita, yang itu juga kemahalembutan Allah tersembunyi di baliknya. Ya. Bisa jadi ya, kita jangan kalau sudah mulai kepada kajian tasawuf ini, jangan pernah memaksakan kehendak, jangan pernah memaksakan apapun itu dalam diri kita, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Nggak boleh memaksakan. Itu tidak mengikuti irada Allah. Dan bahasanya Syekh Abdul Qadir Jalani itu adalah belum sampai pada tingkatan murad, baru murid saja. Murid itu ya mengikut yang apa itu namanya, berjalan sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Ada orang yang nanti masuk level berikutnya disebut dengan istilah murad. Murad itu orang yang sudah dikehendaki oleh Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengikuti apapun yang menjadi kehendak Allah